Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Oke, pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang suhu, pengaruh temperatur terhadap kehidupan, dan bagaimana dinamika temperatur itu dari masing-masing wilayah yang dipengaruhi oleh letak lintang dan juga ketinggian tempat. Oke, nah hari ini kita akan pelajari unsur-unsur cuaca iklim yang kedua, yaitu adalah tekanan udara. Saya izin share screen. Tekanan udara adalah unsur cuaca iklim yang kedua, di mana di sini dijelaskan bahwa tekanan udara adalah tekanan yang ditimbulkan oleh gaya berat, lapisan-lapisan dari udara. Semakin tinggi suatu tempat, makin kecil tekanan udaranya. Nah, sebenarnya tekanan udara itu adalah berkaitan dengan berat molekul udara. Oke, tekanan itu berkaitan dengan berat molekul udara. Molekul udara. Kenapa? Karena sesuatu benda yang ada di permukaan bumi ini akan memiliki berat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya gravitasi bumi. Ya, jadi semakin besar berat daya ikat gravitasi terhadap suatu benda tersebut, maka semakin berat tekanannya. Semakin tinggi tekanannya, maka dia akan semakin berat. Maka dapat disimpulkan bahwa tekanan udara itu adalah berat dari molekul udara. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa rata-rata tekanan udara itu adalah 1013 MB. Ini rata-rata tekanan di permukaan laut. Di permukaan laut. Nah, 1013 MB ini setara dengan 76 cm air raksa atau 1 atmosfer atau 1 atm. Kemudian di dalam tekanan udara, untuk bisa mengukur tekanan udara itu kita menggunakan alat bantu yang disebut sebagai barometer. Nah, ini yang digambar ini disebut sebagai barometer yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Nah, faktor yang mempengaruhi tekanan udara itu ada dua. Yang pertama adalah ketinggian tempat, di mana semakin tinggi tempat, lapisan udara itu akan semakin menipis karena gravitasi semakin berkurang dan semakin renggang. Oleh sebab itu, dengan bertambahnya ketinggian, otomatis tekanan akan semakin berkurang. Maka di sini muncul konsep di mana setiap kenaikan 8,5 meter, tekanan itu akan turun 1 MB, 1 milibar. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ini anggap ketinggian, ini permukaan laut. Ya, nah di sini di gambar ini rata-rata tekanan udara di permukaan laut itu adalah sebesar 1013,25 MB. Nah, setiap kenaikan 8,5 meter, tekanan itu akan turun 1 MB, milibar. Nah, ini adalah konsep dasar untuk dinamika perubahan tekanan yang dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Jadi secara tidak langsung, faktor yang mempengaruhi tekanan udara itu bisa berubah dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Kenapa? Karena bertambahnya ketinggian, maka pengaruh gravitasi akan semakin berkurang, maka otomatis molekul udaranya semakin renggang, sehingga berat atau tekanan dihasil oleh molekul itu semakin rendah. Maka otomatis bertambahnya ketinggian, tekanan akan semakin berkurang. Ya. Yang kedua, faktor yang kedua mempengaruhi tekanan itu adalah temperatur, teman-teman. Temperatur atau disebut sebagai suhu. Suhu udara. Oke. Nah, suhu atau temperatur itu pengaruhnya terhadap tekanan, yaitu jika temperatur udara tinggi, biasanya volume molekul udaranya akan berkembang atau memuai, sehingga tekanan yang dimunculkan oleh molekul udara tadi itu akan semakin rendah. Jadi, misalkan nih energi sinar matahari atau cahaya matahari pada saat dia menyinari permukaan bumi, semakin tinggi intensitas sinar mataharinya, biasanya molekul udara tadi itu akan semakin memuai atau mengembang dia. Nah, pada saat dia mengembang, maka dia renggang jadinya. Pada saat dia renggang, maka otomatis tekanan yang dihasilkan, berat yang dihasilkan oleh molekul udara itu semakin berkurang, sehingga tekanannya juga akan semakin rendah.
Maka pada suhu yang tinggi, biasanya tekanannya rendah. Maka suhu seringkali berbanding terbalik dengan tekanan udara. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat ada rumusan untuk mencari tekanan udara. Di sini P2 adalah tekanan udara di suatu tempat, kemudian P1 itu adalah disebut sebagai rata-rata tekanan di permukaan laut. Di permukaan laut. Nah, kalau tadi rata-rata tekanan permukaan laut itu adalah ya ini 1013,25 MB. Kemudian H ini adalah ketinggian tempat. Sedangkan 8 meter atau 8,5 ini dinamika pengaruh ketinggian terhadap perubahan tekanan. Jadi 8 meter itu adalah setiap kenaikan 8 meter, ini dinamikanya ya, yang ini dinamika perubahan di mana setiap kenaikan 8 meter atau 8,5 meter tekanan akan turun 1 MB. Nah, ini adalah rumus untuk mencari tekanan udara. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini alat pengukur tekanan udara itu adalah barometer, itu pertama kali ditemukan oleh Torricelli tahun 1643. Ini contoh soal untuk teman-teman bisa lakukan di rumah. Sebuah pesawat helikopter terbang di atas ketinggian 3.500 mdpl, meter di atas permukaan laut. Jika tekanan 1 atm sebesar 1013 MB, jadi maksudnya rata-rata P1 itu adalah 1013 MB, maka berapakah tekanan yang dialami oleh pesawat tersebut? Berarti kalau di sini kita pecahkan P2, berarti yang ditekanan yang dimunculkan oleh pesawat pada saat 1 atm-nya adalah 1013, berarti dimasukin P1-nya adalah 1013, kemudian dikurang ketinggian pesawatnya adalah 3.500 dibagi 8 dikali 1. Oke, 1 MB berarti 3.500 1013 dikurang 3.500 dibagi 8 itu adalah 437,5 kali 1. 437,5 kali 1 yang 437,5. Nah, 1013 dikurang 437,5 itu adalah 575,5 MB. Berarti dapat disimpulkan bahwa tekanan yang dialami oleh pesawat pada ketinggian 3.500 itu adalah sebesar 575,5 MB. Ya, begitu teman-teman cara mengerjakan soalnya. Kemudian kita lanjutkan, apa sih faktor tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, bahwa faktor yang mempengaruhi tekanan udara itu adalah ketinggian tempat sama tekanan udara, sama suhu. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara adalah ketinggian tempat sama suhu. Jadi di sini saya simpulkan kembali, faktor mempengaruhi tekanan udara. Ya, saya pecah bagi 2. Kemudian yang pertama tadi kita bahas adalah ketinggian. Konsepnya bahwa semakin bertambah ketinggian, maka otomatis tekanan udara yang dihasilkan akan semakin berkurang. Ini misalkan di permukaan laut, berarti kan gravitasi itu besar tuh, mendekati permukaan laut. Nah, ini rata-rata tekanan di permukaan laut itu adalah 1013,25 MB. Nah, bayangkan ini adalah yang saya gambarkan ini adalah kerapatan dari molekul. Jadi kalau di permukaan laut itu tekanannya tinggi karena kerapatan molekulnya tinggi. Gitu. Tapi dengan bertambah ketinggian, kerapatannya berkurang. Apalagi kalau di sini. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi
muncul konsep setiap bertambah 8, tadi mana? 8 MDPL, tekanan akan turun 1 MB. Nah, konsepnya tekanan udara di permukaan laut lebih besar dari puncak gunung. Artinya semakin bertambah ketinggian, maka tekanan akan semakin berkurang. Ya, akan semakin berkurang. Dipengaruhi karena gravitasi semakin tinggi karena gravitasi semakin tinggi tempat juga semakin berkurang. Nah, kemudian yang kedua tadi saya jelaskan adalah suhu atau temperatur. Suhu atau temperatur ya. Temperatur. Nah, di sini konsepnya teman-teman harus paham bahwa ada suatu konsep yang mengatakan bahwa suhu dengan tekanan udara berbanding terbalik. Oke, berbanding terbalik. Jika suhu positif, jika suhunya positif, maka tekanannya negatif. Oke? Dan sebaliknya. Kenapa? Karena pada wilayah yang temperaturnya positif atau tinggi, molekul udaranya akan memuai, oke? Atau merenggang. Sehingga molekul udaranya menjadi ringan. Oke. Artinya tekanan udaranya rendah. Ya, demikian teman-teman. Pengaruh ketinggian temperatur terhadap tekanan udara. Ya, teman-teman, ini ada contoh soal. Ini contoh soalnya ya. Contoh soal. Dia mengatakan bahwa sebuah pesawat helikopter memiliki tekanan sebesar 575,5 jika tekanan 1 atm adalah 1013. Berapa ketinggian helikopter tersebut? Berarti kita bisa pecahkan dengan rumus tadi. P2 sama dengan P1 kurang
H per 8 kali 1. Kan gini ya rumusnya tadi ya. Oke. Berarti yang ditanya adalah H-nya. Yang diketahui adalah P2. P2-nya berapa? 575,5 sama dengan P1-nya berapa? 1013 dikurang H per 8 kali 1 MB. Yang ditanya adalah H-nya nih. Oke, berarti kita pindah ruas saja. 1013 dikurang 575,5 H per 8 kali 1-nya pindah H per 8 kali 1 sama dengan, nah ini kurang ini 1013 kurang 575,5 itu adalah 437,5. Oke, ini kali pindah ke sini jadi bagi 8 bagi pindah ke sini jadi kali. Oke, H sama dengan 437,5 bagi 1 ya 437,5. Langsung aja kali 8 berapa ya? 3.500 mdpl. Nah, ini jawabannya teman-teman. Untuk soal yang kedua. Lanjut. Sekarang kita bahas langsung tentang unsur cuaca iklim yang ketiga, yaitu adalah kelembaban udara. Oke, apa itu kelembaban? Kelembaban itu adalah kandungan uap air dalam udara. Berarti kelembaban udara itu adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Biasanya semakin tinggi temperatur, biasanya potensi untuk menghasilkan uap air tadi itu semakin besar juga. Tapi itu tergantung dari topografi suatu wilayah. Kalau biasanya wilayah tersebut banyak memiliki badan air atau dekat dengan laut, maka biasanya kalau suhunya tinggi, pasti otomatis kelembabannya juga akan tinggi. Kenapa? Karena banyak badan air nih untuk menguapkan molekul airnya sehingga menjadi uap air. Tetapi pada wilayah yang berbeda, walaupun suhunya tinggi, tetapi kalau badan airnya sedikit, otomatis uap airnya juga akan tetap sedikit. Jadi beda guys. Apakah uap air ini selalu berbanding lurus dengan temperatur tinggi? Enggak juga, tergantung. Ada faktor lain yang mempengaruhi kelembaban udara tersebut, yaitu kedekatan dengan badan air. Jadi selain temperatur dipengaruhi juga oleh kedekatan dengan badan air. Nah, teman-teman, di sini saya jelaskan bahwa kandungan uap air dalam udara disebut sebagai kelembaban. Maka alat untuk mengukur kelembaban udara itu disebut sebagai hygrometer. Oke. Kemudian di sini kelembaban itu ada kelembaban mutlak. Apa itu kelembaban mutlak? Bilangan yang menunjukkan berat uap air dalam satuan gram yang ada dalam 1 meter kubik udara. Sedangkan kelembaban nisbi adalah angka dalam persentase yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya uap air dengan dalam udara dengan suhu tertentu. Sedangkan kelembaban relatif yaitu perbandingan uap air yang ada secara nyata dengan uap air maksimum. Secara nyata itu yang terdapat pada suhu tertentu ya, suhu yang sama. Nah, secara nyata ini perbandingan uap air yang secara nyata di sini itu maksudnya adalah pada suhu tertentu juga, pada suhu tertentu. Nah, di sini ada rumus kelembaban relatif E kecil per E kali 100%. Oke, di sini E itu adalah kelembaban aktual atau kelembaban dalam udara dalam suhu tertentu. Sedangkan E besarnya itu adalah kelembaban maksimumnya. Nah, kemudian saya langsung saja faktor-faktor. Ini ada faktor yang mempengaruhi kelembaban udara. Kelembaban udara atau uap air. Yang pertama adalah disebut sebagai temperatur. Jadi yang faktor pengaruh yang pertama adalah temperatur. Oke. Temperatur atau suhu semakin tinggi temperatur maka
semakin besar uap air, potensi uap air, semakin besar potensi uap air atau kelembaban udaranya. Semakin tinggi temperatur, maka semakin besar potensi uap air atau kelembaban udaranya. Ya, itu faktor yang pertama. Yang kedua, yang paling penting itu adalah kedekatan jarak dari badan air, atau jarak atau banyaknya, seberapa banyak badan air di wilayah tersebut. Konsepnya, semakin banyak atau dekat dengan badan air, maka semakin besar potensi kelembabannya. Ya. Nah, apa itu yang disebut sebagai badan air? Di sini teman-teman bisa memahami yang namanya badan air itu terdiri dari laut, danau, sungai, rawa, dan yang lain. Ini ya, teman-teman. Kemudian kita bandingkan bagaimana perbedaan antara kelembaban yang ada di Indonesia dengan Australia, atau dengan Asia lainnya. Ya, ini yang namanya Filipina, ini Korea, Jepang. Oke ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah Khatulistiwa 0 derajat, dan ini adalah 23,5 derajat. 23,5 derajat. Oke. Nah, di sini Australia ini subtropis nih. Subtropis. Ini juga subtropis. Kalau teman-teman lihat di sini, di wilayah Australia, ini morfologinya yang dekat dengan pantai ini lumayan lembab nih. Tetapi yang jauh dari pantai atau di tengah-tengah Australia ini kan banyak gurun. Kenapa banyak gurun? Karena di sini kelembabannya rendah. Jadi kelembaban udara itu bisa mempengaruhi tinggi atau rendahnya presipitasi atau curahan hujan, sehingga mempengaruhi vegetasi yang ada di wilayah tersebut. Nah, beda hal dengan Indonesia. Indonesia itu kan kelembabannya tinggi. Kenapa? Karena temperatur tinggi, di sisi lain dia dekat dengan badan air. Oke, jadi makanya wilayah tropis itu, yang dekat dengan laut itu biasanya lebih hijau. Vegetasinya hijau sepanjang tahun. Kenapa? Karena curah hujannya tinggi yang dipengaruhi oleh kelembaban udara yang tinggi, yang berpotensi menimbulkan hujan. Jadi kalau di sini kan banyak gurun nih, ini gurun nih. Gurun. Oke, sini juga gurun nih. Ini gurun. Nah, ini kenapa gurun? Karena dia jauh juga dari badan air. Nah, sehingga selain dari faktor letak lintang ya, dia juga dipengaruhi oleh jarak dari badan air tersebut. Nah, beda hal dengan daerah-daerah tropis yang lebih dekat dengan badan air. Kayak di Amazon, di Brazil itu kan juga karena dia dekat dengan badan airnya juga dan dia tropis juga gitu. Sehingga pada saat intensitas sinar matahari tinggi, penguapannya tinggi dan itu bisa berpotensi menghasilkan curahan hujan atau presipitasi yang tinggi juga. Ya, gitu teman-teman. Ini contoh soalnya, contoh soal
yang berkaitan dengan kelembaban udara, dan ini yang ditanya adalah berapakah kelembaban relatifnya. Udara yang bervolume 1 meter kubik mengandung uap air sebanyak 5 gram pada suhu 21 derajat Celcius mengandung uap air sebanyak 18,5 gram. Berapakah kelembaban relatifnya? Berarti kelembaban relatif sama dengan E per besar kali 100%. Nah, berarti di sini E kecil itu adalah pada suhu tertentu ya. Berarti pada suhu mengandung uap air sebanyak pada suhu 21, berarti suhu tertentu ya. Berarti 18,5 per uap air maksimumnya itu adalah 5 gram. 5 gram kali 100%. Nah, 18,5 bagi 5 kali 100 itu 27,02%. Berarti kelembaban relatifnya adalah 27,2%. Nah, ini tugas untuk teman-teman. Untuk bisa dikerjakan di rumah, ada 2 tugas. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas di awal pertemuan. Oke? Demikian teman-teman, untuk pembahasan hari ini, tetap semangat selalu untuk belajar sehingga nilai kalian lebih bagus lagi. Dukung selalu channel ini, channel Oglu Guruku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke? Semakin banyak like-nya, semakin banyak subscribe-nya, dan share-nya, maka otomatis channel ini akan lebih berkembang lagi untuk bisa kalian akses dalam mempelajari materi pelajaran yang mungkin kalian belum bisa maksimal belajarnya di sekolah. Oke. Terima kasih. Sukses selalu. Salam Ogi, Oglu, Guruku. Assalamualaikum.